Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, pada malam hari ini kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis kualitatif kelas G Fakultas Pertanian Universitas Jember ingin mempresentasikan proposal penelitian yang kami angkat yaitu mengenai optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam adopsi teknologi oleh petani komoditas bawang merah di mana studi kasus yang kami angkat ada di Desa Mangarang, Kecamatan Mangarang, Kabupaten Situbondo. Nah, kelompok satu sendiri ada beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Ubadillah, dengan NIM akhir 1027 dengan absensi 12. Yang kedua ada Dimas Ageng Sudrajat, NIM akhir 1075 dengan absensi 20. Yang ketiga ada Fainan Faro dengan NIM akhir 1018, absensi 11. Nah, dari proposal penelitian yang kami angkat mempunyai latar belakang di mana sektor hortikultura merupakan salah satu sektor di bidang pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Nah, peranan penting ini dikarenakan banyak banyak dari sektor hortikultura untuk harga komoditasnya itu yang sangat tinggi, di mana salah satunya yaitu komoditas bawang merah. Nah, tingginya peranan sektor hortikultura khususnya dari bawang merah ini menyebabkan banyaknya petani mulai merubah lahan yang mereka tanam dari komoditas pangan menjadi komoditas hortikultura seperti bawang merah. Namun di sini ada suatu pernyataan dari Mardi Harini dan kawan-kawan pada tahun 2019 di mana produksi usaha tani bawang merah dalam dua dekade terakhir tidak mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi expected condition di mana diharapkan dari hortikultura yang menjadi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian itu seharusnya meningkat. Namun di sini produksi hortikultura mengalami penurunan. Nah, salah satu penyebabnya dikarenakan adanya penggunaan inovasi dan lambatnya penyampaian inovasi kepada pengguna yaitu petani. Nah, studi kasus yang ada di Indonesia kami rasa juga terjadi di Desa Mangaran di mana karena kurangnya peran penyuluh pertanian menyebabkan banyak petani khususnya bawang merah tidak melakukan adopsi teknologi. Hal ini akan berdampak bagi kegiatan produksi seperti rendahnya produksi yang dihasilkan nantinya. Nah, dari penelitian ini kami juga mengangkat ada 3 rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu faktor apa saja yang menyebabkan peran penyuluh pertanian kurang dirasakan oleh masyarakat di Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo. Yang kedua ada bagaimana pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap adopsi inovasi teknologi komoditas bawang merah di Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo. Yang ketiga ada apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan peran penyuluh pertanian khususnya di Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo. Nah, dari penelitian ini kami menerapkan ada 3 tujuan yang hendak kami capai. Yang pertama yaitu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan peran penyuluh pertanian kurang dirasakan oleh masyarakat di Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo. Yang kedua ada mengetahui pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap adopsi inovasi teknologi komunitas bawang merah di Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo. Yang ketiga ada mengetahui upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan peran penyuluh pertanian. Nah, dari penelitian yang kami lakukan, kami berharap ada 3 manfaat yang bisa kami petik. Yang pertama ada bagi petani dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan keputusan dalam hal adopsi teknologi pada komunitas bawang merah. Yang kedua ada bagi mahasiswa dapat dijadikan tambahan pengetahuan baru dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga ada bagi pemerintah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kembali peran lembaga penyuluh pertanian agar petani mampu mengadopsi teknologi dalam kegiatan pertanian yang telah dilakukan. Nah, untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Nah, yang pertama untuk penelitian terdahulu ada dari Pelo et al. Tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Peran dan Motivasi Penyuluh Pertanian Terhadap Inovasi Teknologi Budidaya Tanaman Padi Sawah di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, hasil penelitian didapatkan bahwa setiap adanya peningkatan kenaikan peran penyuluh pertanian akan meningkatkan tingkat inovasi teknologi budidaya tanaman padi. Kemudian selanjutnya ada dari Lamarang et al. Pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Penyuluh Terhadap Pengambilan Keputusan Peternak dalam Adopsi Teknologi Peternakan di Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolang, Mongondo Utara. Nah, hasil penelitiannya dapat diperoleh proses adopsi teknologi sudah bervariasi, ada yang belum paham mengenai teknologi peternakan, ada yang sudah mencoba dan menerapkan, serta peran penyuluh pertanian berpengaruh nyata terhadap keputusan adopsi inovasi teknologi peternakan.
Kemudian yang terakhir ada dari Rajab et al. Pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Peran Penyuluh dalam meningkatkan adopsi inovasi teknologi pakan ternak sapi di Kecamatan Trotikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Hasil penelitiannya adalah dapat diperoleh informasi bahwa penyuluh peternakan belum berperan dengan baik dalam adopsi inovasi teknologi dikarenakan intensitas kegiatan penyuluhan yang jarang dilakukan sehingga menyebabkan perkembangan pertumbuhan populasi ternak sapi potong menjadi lambat. Kemudian ada landasan teori, yang pertama ada budidaya komoditas bawang merah, kedua ada penyuluh pertanian, ketiga ada petani, keempat ada teknologi komoditas bawang merah, kelima ada adopsi teknologi, serta yang terakhir adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi. Nah, untuk kerangka pemikirannya seperti pada slide yang di mana kami mengambil judul optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam adopsi teknologi oleh petani komoditas bawang merah, studi kasus Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo. Nah, isu makronya adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran petani terhadap adopsi inovasi teknologi akibat kurangnya peran penyuluhan pertanian sehingga berpengaruh terhadap hasil pertanian yang dilakukan. Sedangkan untuk isu makronya adalah peran penyuluh pertanian di Desa Mangaran kurang optimal, kemudian rendahnya adopsi teknologi di Desa Mangaran khususnya pada komoditas bawang merah. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya peran pemerintah desa dalam mendesak peningkatan pendampingan kegiatan penyuluhan di Desa Mangaran. Nah, kemudian untuk dari isu-isu makro dan mikro itu dapat dijadikan rumusan masalah, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan peran penyuluh pertanian kurang dirasakan oleh masyarakat di Desa Mangaran, kemudian bagaimana pengaruh peran penyuluh terhadap adopsi inovasi teknologi komoditas bawang merah di Desa Mangaran, serta yang terakhir adalah apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan peran penyuluh pertanian? Dan untuk teori, landasan teorinya sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penentuan daerah penelitian menggunakan purposive method. Dengan daerah yang dipilih adalah Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo. Purposive method adalah penelitian di mana daerah yang dipilih dengan sengaja berdasarkan berbagai pertimbangan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif atau merupakan penelitian yang menganalisis, menggambarkan, dan melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk selanjutnya yaitu metode penentuan informal, menggunakan teknik simple random sampling dan teknik snowball sampling, atau yang memiliki pengertian bahwa simple random sampling, pengambilan responden secara acak, sedangkan untuk snowball sampling adalah metode untuk mengidentifikasi, memilih, mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan secara terus-menerus. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, data sekunder, dan data primer. Untuk data primer sendiri, yaitu data informasi yang diperoleh meneliti secara langsung. Untuk data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber lain yang terkait dengan penelitian. Untuk selanjutnya, metode analisis data. Prosedur teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Untuk yang terakhir yaitu metode keabsahan data. Kriteria keabsahan data terdiri dari kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, serta kepastian. Selain itu menggunakan teknik triangulasi. Untuk bab selanjutnya yaitu terminologi. Yang pertama, petani adalah seorang yang memiliki mata pencarian utama dalam bidang pertanian dengan memanfaatkan alam sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan umat manusia pada umumnya. Komoditas adalah
barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, bawang merah adalah suatu komoditas hortikultura. Yang keempat, penyuluh pertanian adalah agen bagi perubahan perilaku petani, dengan mendorong petani agar menjadi petani dengan kemampuan yang lebih baik. Yang kelima, adopsi adalah proses perubahan perilaku yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam diri seseorang yang telah menerima informasi yang telah disampaikan. Untuk yang terakhir, yaitu teknologi pertanian, adalah penerapan dan teknik pada kegiatan pertanian. Untuk presentasinya cukup sekian dari kelompok Ankual nomor 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.